nama yang diduga terlibat dalam proyek IKTP? Untuk nama-nama tentu kami belum bisa sampaikan saat ini karena Kamis akan kita bacakan dakwaannya. Jadi persoalannya sebenarnya bukan persoalan nama-nama siapa saja dan berapa jumlah namanya, tetapi lebih penting dari itu adalah pihak-pihak yang diduga berperan dalam indikasi korupsi kasus IKTP yang merugikan sampai 2,3 triliun ini. Nah, itulah yang akan kita sampaikan di dakwaan. Saat ini kami memang baru memproses 2 orang, namun konstruksi perkaranya ini dari sekitar tahun 2011 dan 2012, termasuk juga sebelumnya ketika proses pra-perencanaan dilakukan, itu akan kita uraikan mulai dari proses dakwaan nanti, agar pemahamannya lebih utuh bagaimana sebenarnya proyek IKTP ini diduga dikorupsi dan indikasi aliran dana mengalir pada sejumlah pihak. Tapi memang kasus ini konstruksi hukumnya memang sangat rumit ya, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kemudian menetapkan orang-orang yang diperiksa dan juga yang tersangka. Ada kompleksitas yang agak berbeda memang dalam kasus pengadaan IKTP ini. Kami mulai melakukan proses penyidikan di tahun 2014 untuk tersangka pertama. Proyek ini sendiri berjalan sekitar 2011 dan 2012. Nah, selama proses penyidikan kemudian kita juga menghitung kerugian keuangan negara, meminta bantuan dari BPKP, sampai akhirnya pada pertengahan 2016 kita mendapatkan perhitungan sekitar 2,3 triliun tersebut. Dan penyidik juga harus melakukan pengecekan di lokasi, berkoordinasi dengan ahli tentu saja. Pengecekan lapangan dilakukan di semua provinsi di Indonesia. Nah, karena itulah kita memang butuh waktu untuk memperdalam dan memastikan bahwa konstruksi perkara ini solid memang ketika diajukan ke persidangan. Dan di awal Maret ini kita sudah sampaikan ke Pengadilan Negeri dakwaan dan juga berkas terhadap 2 terdakwa tersebut. Jadi 2 orang terdakwa, Irman dan Sugiarto, kita gabung dalam 1 dakwaan. Ya, bicara masalah terdakwa ini, mungkin Mas Febri juga sudah memantau di media sosial bahwa sempat beredar juga ada dugaan bocoran surat dakwaan begitu yang menyebutkan ada sejumlah nama juga di situ. Lalu kemudian dari ketika nama-nama itu sudah disebut, apakah sudah ada langkah follow up dari KPK dalam hal ini? Dari KPK tentu nama, peran, dan posisi masing-masing akan kita sampaikan pada persidangan besok lusa ya, hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 sesuai jadwal yang diberikan oleh Pengadilan Negeri. Nah, dari sana kita bisa tahu secara utuh bagaimana sebenarnya konstruksi perkara ini. Untuk 2 orang terdakwa juga perlu kami sampaikan, mereka sejak awal sudah mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Artinya sebagai justice kolaborator tentu ada syarat misalnya mengakui perbuatan dan kemudian membuka informasi yang seluas-luasnya. Karena itulah penyidik merasa sangat terbantu dengan posisi justice kolaborator tersebut. Kami akan pertimbangkan juga nanti konsistensi di persidangan, dan kita bisa lihat dari informasi yang ada siapa saja pihak yang diduga terlibat. Selain itu ada 14 orang yang pada tahap penyidikan sudah mengembalikan sejumlah uang dan juga memberikan keterangan-keterangan tambahan dan informasi kepada penyidik KPK. Dari sana kami semakin diperkaya bukti-bukti dan informasi yang ada, sehingga kami juga lebih bisa memperdalam dan memperkuat konstruksi perkara ini. Ya, berarti ini artinya akan ada dalam waktu dekat tersangka baru yang akan diungkapkan oleh KPK, Mas Febri? Saat ini kita baru mengajukan 2 orang, prosesnya sudah jadi tersangka dan nanti tentu saja pada proses persidangan akan jadi terdakwa. Kami akan fokus pada 2 orang ini, selain tentu juga tetap
mempelajari informasi-informasi dan bukti yang ada. Kita akan lihat terlebih dahulu keterangan atau fakta di persidangan, terutama konsistensi dari saksi-saksi yang sebagian sebenarnya kooperatif ketika pada proses penyidikan. Kita akan lihat nanti di persidangan sehingga kita bisa tahu sebenarnya berdasarkan bukti permulaan yang cukup siapa saja pihak lain yang diduga terlibat. Karena kasus dengan indikasi kerugian keuangan negara 2,3 triliun ini tentu tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya pada 2 orang saja. Baik, tadi Mas Febri sempat mengatakan bahwa ada 14 nama yang sudah mengembalikan sejumlah uang. Artinya di sini ada penyelewengan juga di dalamnya. Lalu kemudian ketika uang itu sudah dikembalikan, bagaimana dengan tindakan pidananya? Apakah juga menghilangkan pidana tersebut? Jadi ada 14 orang, dari 14 orang itu ada anggota DPR memang di sana yang sudah mengembalikan uang pada KPK. Totalnya 30 miliar rupiah, jumlahnya tentu saja variatif. Nah, mereka sebenarnya adalah pihak yang kooperatif, jadi tidak hanya mengembalikan uang tetapi juga memberikan informasi tambahan kepada penyidik. Di sisi lain ada juga sejumlah pihak yang diduga menerima atau menikmati aliran dana dari IKTP ini, namun tidak kooperatif dan tentu saja tidak mengembalikan uang pada penyidik. Nah, fakta-fakta inilah yang nanti akan kami pertimbangkan. KPK tentu memiliki bukti-bukti awal saat ini bahwa sejumlah pihak memang diduga menerima dan ada rangkaian peristiwa mulai dari proses perencanaan sampai dengan pengadaan itu sendiri. Kami tentu akan proses lebih lanjut pihak-pihak yang terkait. Artinya proses itu masih akan terus dilakukan ya, ada tidak menggugurkan apa yang kemudian meskipun sudah dikembalikan. Terima kasih Mas Febri Diansyah sudah bergabung bersama kami di Kamis besok seperti itu. Ini early warning dari Ketua KPK kah menurut Anda? Sebenarnya sih iya, tapi paling tidak keinginan kami ada beberapa nama yang disebut, terutama di kalangan parlemen sebagai pembahas dan penyetuju di dalam EKTP pada tahun 2009 dan 2010. Itu yang pertama. Yang kedua yang kami harapkan adalah korporasi yang kemudian menjadi bagian dari implementator program dan proyek ini, karena kan VV ini VV yang kemudian menggelontor ke teman-teman di DPR itu lebih banyak dari korporasi. Itu yang kemudian kita harapkan itu muncul pada hari Kamis gitu kan. Jadi tidak kemudian semerta-merta dari eksekutif yang hanya 2 saja yang kemudian ditindaklanjuti begitu di dalam kasus ini, tetapi lagi-lagi bukan hanya dari kuasa pengguna anggaran dari proyek ini, tetapi kalau kita lihat juga kemarin ini nama-nama besar ini juga sudah dipanggil sebagai saksi. Ini banyak sekali nama besar. Apakah kira-kira nama-nama besar ini kah atau ada nama baru lagi? Saya pikir kalau dari pengamatan kami ada beberapa nama yang cukup yang cukup intens di dalam proses pembahasan PKTP, terutama pada tubuh DPR. Nah, ini menjadi bagian nama-nama intens itu siapa saja? Saya pikir nggak bisa menyebut nama, tetapi intens di sini kan bisa di dalam undang-undang MD3 ataupun kemudian di dalam aturan tatip. Siapa sih sebenarnya penyetuju atau pembahas tertinggi di tubuh DPR? Kalau pimpinan pada saat itu siapa? Pimpinan di dalam komisi, kemudian pimpinan di dalam banggar, kemudian siapa sih ketua dari DPR sebagai penyetuju pembahas di dalam paripurna. Kita kan nggak bisa menyebutkan nama, tetapi paling tidak di dalam aturan-aturan yang ada secara normatif bisa mengarah kepada elit-elit tertentu di tubuh DPR begitu. Oke, kalau kita mencermati DPR atau peran DPR dalam kasus ini sendiri dari Fitra untuk melihat sebenarnya seberapa besar atau seperti apa saat pembahasan anggaran terkait dengan IKTP ini, kalau Fitra sendiri melihatnya seperti apa? Kalau kita melihat bahwa di dalam proses EKTP, apalagi mengarah kepada potensi-potensi korupsi, saya yakin bahwa korupsi EKTP adalah by design. Ini sistematik, ya kan? Di dalam proses perencanaan pada tahun 2008-2009 yang dilakukan uji coba di beberapa wilayah oleh eksekutif, itu sudah dilakukan bangunan atau relasi
relasi yang cukup kuat yang dilakukan oleh teman-teman di DPR dengan korporasi. Nah, pada saat 2028-2009 masuklah pada saat proses pembahasan di tahun 2010. Ya kan 2010 kemudian intens pembahasan pada waktu itu, kemudian digelontorkan tahun 2011 14,4 triliun pada saat itu. Nah, itulah kemudian kita menilai bahwa bangunan oligarki ataupun bangunan yang dilakukan oleh elit-elit politik itu menancapkan jangkar di eksekutif maupun di korporasi. Eksekutif sebagai kuasa pengguna anggaran di dalam proyek EKTP, kemudian korporasi sebagai sebagai perusahaan yang menjalankan EKTP itu. Itu yang kemudian bisa dilakukan pengembangan investigasi. Mbak Eni dan juga pemirsa, kita lihat di layar kaca ini adalah saksi-saksi yang memang pernah diperiksa oleh KPK terkait skandal korupsi proyek IKTP. Ini memang nama-namanya paling besar adalah dari politisi dari berbagai fraksi di DPR. Dan ini kita lihat dari pemerintahannya ya, seperti itu Mbak Eni ya, dari Kementerian Dalam Negeri. Tapi ini kan kemudian KPK sudah memeriksa 200 saksi seperti itu. Tapi kita lihat bagaimana sekarang baru bisa masuk ke persidangan hanya 2 saja. Ini seharusnya KPK sudah bisa menyentuh aktor intelektualnya tidak, Mbak Eni? Kalau kita sih menilai bahwa setelah yang dua kasus ini masuk ke pengadilan, saya pikir dalam jangka waktu yang cukup pendek elit-elit politik terutama di tubuh DPR maupun di korporasi, saya pikir mungkin akan juga tersangkut di dalam dakwaan ini. Kalau melihat 14 teman-teman legislatif yang kemudian mengembalikan uang yang semuanya akumulasinya sebanyak 300 miliar itu kemudian tidak semerta-merta kemudian dilepas begitu saja. Jadi tidak itu menghilangkan unsur tidak bisa menghilangkan. Karena apa? Karena itu sudah didesain pada saat pembahasan dan mereka punya andil dan bertanggung jawab terhadap kasus-kasus yang terjadi berkaitan dengan EKTP. Saya pikir yang tadi disampaikan bahwa politisi itu bagian dari apa? Bagian dari yang melakukan pembahasan dan penyusunan pada saat EKTP terunturkan di tahun 2009-2010. Itu punya andil besar, hanya saja kira-kira levelingnya kan berbeda antara ketua, wakil, kemudian antara anggota kan gitu. Itu kan butuh persetujuan di semua komisi yang berkaitan dengan EKTP tersebut. Baik. Kita akan melihat dulu ini Mbak Yeni pernyataan dari Nazarudin yang juga pernah menyebut siapa-siapa saja nama yang terlibat dalam kasus KTP elektronik berikut ini. EKTP ada Novanto, ya ada beberapa mantan ketua Komisi 2, terus beberapa teman termasuk Mas Anas. Saya ikut juga di situ, semuanya sudah diserahkan laporannya kepada KPK. Yang mengendalikan full proyek IKTP adalah namanya Novanto sama Mas Anas. Siapa pelaksananya? Ada saya, ada Andi Saptinus. Terus siapa aja yang terlibat di Komisi DPR? Pimpinan Komisi 2. Nama-namanya tanya sama penyidik KPK nanti biar lebih jelas. Terus di Depdagrinya siapa? Ada Mendagrinya. Proyek ini juga diatur oleh seorang anak Uganingrum, ada saya, ada Novanto. Yang Novanto ini bukan hanya IKTP. Apalagi Bang? Ini banyak mengurusin proyek. Orang ini namanya tidak ada di mana-mana. Tapi kalau soal bagi-bagi duit, uang-uang APBN, dia yang selalu mengatur di mana. Ya, kita sudah mendengarkan bersama-sama pernyataan dari tadi dikatakan bahwa ada satu nama yang selalu diulang-ulang, Novanto. Saya Anas Novanto sebagai pelaksana seperti itu. Untuk melihat kasus ini juga nama sudah disebutkan oleh Nazarudin, kemudian juga sudah dilakukan berbagai pemeriksaan oleh saksi. Seberapa besar potensi yang bisa dilakukan untuk menjerat dari nama-nama yang disebutkan oleh tadi oleh Nazarudin? Kami berpikir begini, ini kan Nazarudin berstatement mengeluarkan nama-nama elit-elit ini juga tidak sembarangan, tetapi ini juga dibutuhkan investigasi yang lebih dalam lagi apakah memang terlibat atau tidak. Tetapi yang kemudian menurut saya, yang saya tadi saya sampaikan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, ini kan elit-elit yang cukup penting di komisi maupun di dalam pimpinan DPR. Yang inilah yang kemudian saya pikir bisa saja kemudian mengarah bahwa mereka yang harus bertanggung jawab di dalam hal ini. Ya kan, karena bertanggung jawab dalam hal ini mereka adalah bagian dari elit tertinggi di DPR. Jika sampai sekarang KPK belum melakukan tindakan apapun terhadap khususnya tadi kita lihat dalam sisi
tidak akan kesulitan mencoba untuk menarik pada saat proses-proses pembahasan siapa sih sebenarnya aktor ataupun di dalam proses pembahasan dan penyusunan pada saat itu. Saya pikir tidak akan mengalami kesulitan. Yang mengalami kesulitan adalah ini lebih pada aspek politis. Apakah kemudian KPK berani untuk mengungkapkan elit-elit tersebut? Karena ini persoalan aspek politis yang tidak bisa kemudian main-main. Karena ini melibatkan nama-nama besar. Tadi seperti disebut oleh tetapi yang kami harapkan KPK lebih kemudian mengedepankan profesionalisme dan independensinya di dalam kasus EKTP ini. Paling tidak kalaupun muncul nama-nama yang kemudian menyeret begitu kan, menyeret elit-elit tertinggi baik itu di DPR maupun partai politik, itu saya rasa ini menjadi PR yang cukup berat bagi KPK. Ini kan berkaitan dengan persoalan partai politik kan begitu. Baik. Artinya saat ini nyali dari KPK sendiri. Betul. Ya. Ini ujian bagi KPK. Lihat siapa nama besar yang muncul ya di sidang perdana nanti hari Kamis. Baik, terima kasih Mbak Yeni.